Nah, kali ini gue bakalan ngebahas tokoh manakah kamu dalam serial Money Heist berdasarkan zodiak. Jadi gue bakalan bacain satu-satu zodiaknya dan kalian akan gue samakan dengan case-case yang cocok dengan kalian punya attitude dan berzodiakan. Penasaran kan kalian apa? Sama gue juga penasaran. Jangan lupa klik tombol like-nya sama subscribe-nya. Gue udah kayak jadi YouTuber gitu gak sih? Kira-kira zodiaknya apa? Terus kita dapet tokonya apa ya? Penasaran kan? Makanya tonton video sampai habis dan temukan apakah tokoh kamu sesuai dengan apa yang kamu suka dan kamu bayangkan di otak. Ataukah jangan-jangan lo jadi orang yang paling nyebelin? Nah, sekarang yang pertama gue bakalan bacain dan gue dapet infonya dari kumparan.com. Jadi kalau kalian juga yang pingin baca, nanti gue bakalan share linknya di description box. Oke? Zodiak pertama adalah Aries. Aries kira-kira cocoknya sama tokoh apa ya? Aries, impulsif dan penuh dengan tekad seperti karakter Berlin. Meskipun banyak yang membenci karakter Berlin di serial ini, tidak dipungkiri lagi kehebatannya dalam memimpin anggota geng. Ini juga sesuai dengan Aries yang punya jiwa kepemimpinan. Gua sih nggak tahu sih ya guys soal zodiakan ini, temen gue yang lebih paham. Tapi menurut gue emang si Aries ini punya jiwa kepemimpinan. Walaupun kita tahu yang pemimpin itu biasanya Leo, tapi nggak ngerti kenapa si Aries pun punya jiwa kepemimpinan yang sama. Mungkin itulah sebabnya dia menjadi sebuah Berlin. Zodiak yang kedua adalah Taurus. Taurus selalu bisa diandalkan. Apakah sifat ini mengingatkan kamu kepada seseorang? Ya, betul, The Professor. Congratulations buat kalian yang Taurus, karena kalian disamakan oleh The Professor. Ia adalah dalang dari aksi yang dilakukan oleh kawanannya. Kayak binatang lu bilang kawanan. Ia sangat tahu persis bagaimana menjaga pikirannya tetap tenang ketika sesuatu terjadi ketika segala sesuatu mulai kacau dan selalu bisa mencari jalan keluar dari masalah. Perencanaan yang memakan waktu lama pun mencerminkan Taurus yang seringkali bergerak lambat namun pasti untuk mencapai tujuannya. Wih gila kalau kalian seorang Taurus. Gue sih belum pernah nih, gue jarang banget ketemu temen yang Taurus. Jadi mungkin kita bisa lah berbisnis bareng. Karena lu kan punya perencanaan jangka panjang. Kalau gue kan perencanaannya hari ini gue mau, besok gue harus lakuin. Apa ya kira-kira zodiak gue? Zodiak ketiga adalah Gemini. Gemini yang ekspresif benar-benar mengingatkan pada tokoh Denver. Hot, baby hot. Pada awalnya Denver tampaknya tidak dewasa, sering tidak stabil dan bermasalah. Meskipun seiring berjalannya waktu, Denver tampaknya tumbuh dengan kedewasaan dan menemukan jalannya. Ya kita tahu sih ya waktu dia nyelamatin si Monica yang sampai dia tembak gitu ya. Terus dia kayak akhirnya hook up sama Monica, lalu dia membesarkan anaknya si kampret Arturo ya kan. Dia kayaknya sudah mulai menjadi dewasa. Jadi Gemini, mungkin kalian adalah orang yang dewasa nantinya. Denver tidak pernah gagal membuat orang lain tertawa dan siapa yang bisa melupakan tawa khasnya? Ya ini Denver bukan Gemini. Kalau kalian, apakah kalian para Gemini di sana mempunyai senyum yang menawan seperti Denver? Zodiak yang keempat adalah Cancer. Cancer adalah zodiak yang intelektual, namun mereka cukup emosional dan sensitif seperti Rio. Ulala, dia adalah tokoh yang piawai dalam teknologi namun seringkali penuh dengan keraguan dan kekhawatiran sepanjang serial ini.
Nah, buat kalian nih yang berzodiak Cancer, apakah kalian suka bertindak gegabah seperti si kampret Rio ini? Gua harap sih enggak ya, karena ini sangat-sangat bad luck banget untuk yang bekerja dalam tim, karena si kampret Rio ini hampir merusak semua rencana dari si profesor cuman gara-gara cintanya sama si itu. Zodiak kelima adalah Leo. Leo adalah zodiak yang setia, keras kepala, energik, dan berhati emas. Sama halnya dengan Tokyo. Meskipun ia terlihat seperti pemberontak yang keras kepala, namun Tokyo benar-benar memiliki kebaikan hati dan akan melakukan apa saja untuk teman-teman yang dicintainya. Tokyo adalah salah satu karakter yang paling tidak dapat diprediksi dan seperti halnya Leo yang selalu punya kejutan. Nih ya, kalian nih buat para Leo, please jauhin sifat-sifat ini. Unpredictable, emosi meledak-ledak, main sama pikiran sendiri. Nih jadinya nih, berapa banyak kekeosan yang terjadi cuman gara-gara masalah yang ada di pikiran kalian doang. Jadi jangan sampai kalian merusak the whole plan cuman gara-gara subjektif kalian yang egois saja. Oke? Jangan ikutin Tokyo. Sekarang zodiak yang keenam adalah Virgo. Meskipun cerdas, Virgo tidak suka menyombongkan dirinya. Dia lebih memilih untuk bersikap rendah hati. Dalam serial Money Heist yang cocok dalam karakter Virgo adalah siapa? Hah? Yap, Moskow. Suka banget nih si Moskow. Ia adalah seorang figur ayah yang tidak hanya bagi Denver tetapi bagi anggota geng lainnya. Moskow benar-benar memainkan peran penting dalam memastikan bahwa semua anggota geng tetap fokus dan tetap pada rencana. Nah, ngomong-ngomong soal si Moskow, gue pingin kasih tahu dulu kalau gue suka banget sama karakter ini, karena karakter ini tuh yang paling kayak bisa menenangkan hati gitu loh. Tapi yang gue keselnya dan gue menjadi sangat subjektif terhadap tokoh ini adalah dia dibunuh sama karakter yang bernama Tokyo. Dengan keegoisannya, dia terbunuh dengan sia-sia. Kematiannya menjadi hal yang tidak penting, cuman gara-gara keegoisan si fucking Tokyo. Tapi semua Virgo yang gue kenal emang orangnya sangat teratur, sangat dewasa, sangat rendah hati, dan ya like a mouse. Zodiak yang ketujuh adalah Libra. Libra dicocokkan dengan karakter apa? Tebak. Yap, betul, Raquel. Sebenarnya bukan bagian dari anggota geng dan sebenarnya ia adalah inspektur kepala yang berusaha menguraikan kasus ini yang ujung-ujungnya malah menjadi bagian dari anggota geng. Kepribadiannya yang tegas, diplomatis, dan rasional sangat sesuai dalam karakter Libra. Yap, Raquel yang ujung-ujungnya bakal menjadi kekasih si profesor. Zodiak yang nomor 8 adalah Scorpio. Kepribadian Scorpio bijaksana, berani, fokus, seimbang, dan memiliki tujuan. Tidak berbeda dengan Nairobi. Setiap orang memiliki pendapat tentang Nairobi yang kadang bisa ramah, penuh kasih sayang dan simpati, tetapi ia juga memiliki sisi yang lebih gelap dan lebih ekstrim dari karakternya. Wow, iya, menurut gua ya, si Nairobi di film ini tuh dia bisa menggantikan sosok seorang pemimpin. Lo bayangin pemimpin tapi wanita. Dia emang emosinya naik turun tapi at least tidak sampai membuat rencana tuh kacau balau. Dia bisa memerankan rencana tuh on point supaya tidak jauh dari kata hancur berantakan. Apa sih gue ngomong? Nomor 9 adalah bintang Sagittarius. Ya gimana, gue Sagittarius. Sangat ingin belajar, optimis, dan energik. Adalah karakter Sagittarius yang ada pada Monica Gastambide. Awalnya Monica adalah wanita yang bekerja sebagai sekretaris direktur keuangan. Monica juga berani dan jujur dengan perasaannya sendiri seperti Sagittarius pada umumnya. Dan kalau gue ya emang
ditakdirkan untuk menjadi tawanan di Money Heist ini, gue sih bakal ngelakuin apa yang Monica lakuin, like the same exact thing. Like mendingan gue jadi terorisnya aja nggak sih, ya kan, pacaran sama Denver terus keluar menjadi bilioner, ya kan, hidupnya kita penuh dengan naik turun ya kan, terus kita tiba-tiba daripada kita menjalani kehidupan yang boring menjadi sekretaris seorang Arturo, ya. Daripada anaknya Arturo sama Arturo. Zodiak yang ke-10 adalah Capricorn. Orang-orang yang berzodiak Capricorn merencanakan sesuatu dengan cermat. Capricorn juga bisa egois yang sangat mementingkan diri sendiri seperti congratulations kalian. Para Capricorners, karena kalian disandingkan dengan tokoh yang paling sangat-sangat terkesan kita dibuatnya di film Money Heist ini adalah Arturo. Ia terus-menerus mencoba menyusun ide berani untuk melarikan diri dan mengecoh para perampok. Iya, emang dia bisa banget mengecoh para perampok dengan mulutnya yang ngoceh mulu tanpa berhenti. Yang rencananya itu selalu membuat semua orang kewalahan. Yang rencananya adalah membebaskan orang, tapi ngapain lu masuk lagi pada saat episode season 3? Ngapain lu masuk lagi? Lu pasti mau cari keributan kan? Gua ya tiap ngeliat si tokoh Arturo ini di film tuh ya kayak pingin gua. Zodiak ke-11 adalah Aquarius. Kepribadian Aquarius adalah seorang yang cerdas, mudah bergaul, dan sedikit keras kepala seperti Alison Parker. Kalau kalian nggak tahu, Alison Parker itu yang menjadi tahanannya, yang menjadi anak ambasadornya, yang cantik, ya kan. By the way, kalau kalian yang nggak tahu, Alison Parker itu pada kehidupan nyatanya adalah pacarnya Denver. Yap, mereka adalah real couple di dunia nyata. Ya, information aja barangkali kan kalian nggak ketinggalan gosip, ya kan. Ini kan kita gibah. Alison adalah seorang putri duta besar, dan meskipun ia tampak sedikit manja dan angkuh pada awalnya, ia menjadi karakter yang menarik dan tidak kalah penting. Ya iyalah, lo gak kalah penting. Orang gara-gara lo hari itu dipilih menjadi hari perampokan. Zodiak ke-12 adalah Pisces. Tanpa pamrih, belas kasih dan tidak ragu membantu yang lainnya adalah karakter dari Pisces, yaitu Helsinki. Adalah gambaran dari Pisces. Oh, jadi Helsinki adalah gambaran dari Pisces. Meskipun ia terlihat menyeramkan karena postur tubuhnya, namun ia memiliki hati yang baik. Dia melakukan apa saja untuk mendukung teman-temannya dan sepupunya Oslo. Ya, si Helsinki ini mukanya serem banget ya. Mukanya serem banget gitu, jenggot gede banget, badan gede banget. Tak taunya homebring udah gitu lembut banget. Emang kita nggak boleh menjudge people by the cover, karena emang ini orang nggak supposed to be that lembut gitu. Tapi ternyata dia baik banget. Nah, itu dia tokoh-tokoh Money Heist berdasarkan zodiak kalian. Apakah cocok dengan kepribadian kalian? Gua rasa harusnya mirip-mirip ya, soalnya kalau gue ini Sagittarius emang mirip sama kepribadiannya si Monica sih ya. Kayak tindakan yang dia ambil itu mencerminkan tindakan yang akan gue ambil kalau gue ada di posisi dia, ya kan. Walaupun tokoh kesukaan gue adalah The Professore, tapi ya sebagai wanita saya tahu saya tidak bisa melakukan apa yang Profesor lakukan, ya kan. Thank you udah nonton video ini, semoga video ini bermanfaat dan semoga zodiak dan tokoh yang kalian cocokin itu semoga tepat sama kepribadian kalian, dan semoga video ini bermanfaat untuk mengisi kegabutan kalian bersama Ratu Gabut, iya kan. Jangan lupa di like sama di subscribe supaya gue lebih semangat lagi untuk mengisi kegabutan kalian semua.